Oke, kembali lagi video part 2 dari akuntansi istisna. Kita langsung membahas atau membahas ilustrasi kasus contoh ini ya. Misalnya di sini ada Ibu Kinasih ingin membeli sebuah ruko untuk usaha butiknya yang direncanakan seluas 100 meter persegi. Maaf. Ibu Kinasih menghubungi Bank Amanah Syariah untuk menyediakan ruko pesanan. Tanggal 10 Agustus 2018 ditandatangani akad istisna pengadaan ruko. Nah, kemudian kesepakatan antara Ibu Istisna dan Bank Amanah Syariah itu sebagaimana berikut gitu ya. Ini ada kesepakatannya. Harga bangunan disepakati 500 juta, lama penyelesaian 5 bulan ya. Kemudian mekanisme penagihan dari Bank Amanah Syariah ke Ibu Kinasih itu 5 termin. Masing-masing terminnya 100 juta yang dimulai 10 September tahun 2018. Nah, di sini mekanisme pembayarannya itu dibilang bahwa maksimal 5 hari setelah tanggal penagihan harus dibayar, begitu. Tuh, yang pertama ya, akad yang pertama. Kemudian untuk memenuhi pesanan tersebut, Bank Amanah Syariah itu membuat kontrak atau pesan juga ke CV Bangun Modern, yaitu pada tanggal 12 Agustus tahun 2018. Nah, kesepakatan dengan CV Bangun Modern itu sebagaimana berikut ini, bahwa harga bangunan itu 420 juta, waktunya penyelesaiannya itu 3 bulan, yaitu tanggal 15 Desember sudah diserahkan ke Bank Amanah Syariah ya. Mekanisme penagihan dari kontraktor ke bank itu menggunakan 3 termin penyelesaian, di mana di situ dikatakan kira-kira estimasinya adalah 20%. Ini bukan estimasi ya, angka yang sudah diketahui sebenarnya. 20%, 50%, 100%. Nah, ini ya persentase penyelesaian dari CV Bangun Modern. Mekanisme pembayaran oleh bank itu dibayarkan sesuai tagihan yang diberikan oleh CV Bangun Modern ke bank. Berarti ini merupakan akad yang kedua, sehingga ini merupakan istisna paralel. Dan yang perlu digarisbawahi adalah akad pertama dan akad kedua tidak boleh saling tergantung. Oke ya. Lanjut, pada 7 Agustus tahun 2018, Bank Amanah Syariah melakukan survei dan pembuatan desain ruko untuk memenuhi permintaan Ibu Kinasih tadi. Bank Amanah Syariah itu mengeluarkan biaya sebesar 4 juta untuk survei dan pembuatan ruko tadi itu. Nah, bagaimana jurnalnya? Jurnalnya itu gini, kalau terjadi biaya sebelum akad atau pra akad itu dianggap sebagai beban tangguhan. Kemudian kalau akad itu disepakati, maka akan diakui sebagai biaya istisna. Tapi kalau batal atau tidak jadi disepakati, maka dibebankan pada periode berjalan. Nah, untuk itu pada tanggal 17 Agustus, ketika ada biaya praakad akan di jurnal, yaitu debitnya adalah beban praakad yang ditangguhkan sebesar 4 juta dan kreditnya adalah kas sebesar 4 juta. Ya. Nah, kemudian ketika akad itu terjadi atau terjadi penanda tanganan akad pada tanggal 10 Agustus, bagaimana jurnalnya? Nah, tadi dikatakan didebitkan ke biaya istisna atau ini biaya akad istisna ya, ini kurang. Biaya akad istisna. Kreditnya adalah beban praakad yang ditangguhkan, yaitu sebesar 4 juta. Kalau nggak jadi bagaimana? Tidak terjadi kesepakatan, maka debitnya itu dianggap sebagai beban operasional, kemudian kreditnya adalah beban praakad yang ditangguhkan tadi yang sebelumnya di debit tadi ya. Seperti itu kalau untuk biaya praakad dan terjadi penanda tanganan itu seperti ini ya. Nah, kemudian apalagi akan kita bahas yaitu tentang perolehan aset ya. Karena Bank Amanah Syariah tadi itu mau memenuhi permintaan dari Ibu Kinasih, maka dia akan memperoleh atau mendapatkan aset terlebih dahulu. Sesuai dengan PSAK 104 paragraf 29 disebutkan, biaya perolehan aset istisna tadi atau istisna paralel. Di sini istisna paralel ya, ini dia dalam arti di sini bank itu tidak membuat sendiri ya. Jadi biaya perolehannya adalah biaya perolehan barang itu dari kontraktor atau dari produsen. Kemudian ditambah lagi kalau ada biaya tidak langsung atau biaya overhead-nya, termasuk juga biaya akad atau biaya praakad yang sudah terjadi tadi itu yang kita bahas tadi itu. Kemudian apalagi semua biaya
yang diakibatkan oleh produsen atau kontraktor itu tidak memenuhi kewajibannya gitu. Misalnya terlambat, nah terlambat kita dapat denda dari misalnya dari nasabah itu kan rugi. Nah, itu juga termasuk biaya yang kita anggap sebagai biaya perolehan aset. Nah, di dalam biaya perolehan aset istisna dengan menggunakan istisna paralel itu diakui sebagai apa? Nanti itu akan kita akui sebagai aset istisna dalam penyelesaian. Kapan akan kita akui sebagai aset istisna dalam penyelesaian? Yaitu ketika perusahaan, ketika bank syariah tadi itu menerima tagihan dari kontraktor, menerima tagihan dari CV Bangun Modern. Nah, misalnya nih ada termin seperti ini ya. Nah, tadi itu yang kita bahas itu paragraf 36 ya. Ada termin seperti ini yang diberikan oleh si kontraktor atau CV Bangun Modern tadi. Jadi di sini bank itu sebagai pembeli ya, atau pemesan. Jadi ini ada persentasenya, kemudian jumlah tagihannya, kemudian nanti dia dibayarkan karena kan dibilang 5 hari ya, 5 hari harus bayar ini. Lanjut yaitu ini. Oke, sekarang kita ke akuntansinya. Oke. Kalau seperti itu, kalau misalnya diakui sebagai aset istisna dalam penyelesaian ketika diterima tagihan, bagaimana jurnalnya? Jurnalnya seperti ini nih ya, kira-kira. Aset istisna dalam penyelesaiannya di debit, kreditnya adalah persediaan atau kas, misalnya kalau misalnya kita langsung bayar kas, utang kalau misalnya masih utang. Nah, tadi itu contoh soalnya adalah 5 hari lagi baru dibayar, berarti ketika ada atau ketika tanggal diterimanya tagihan itu akan kita akui sebagai utang ya gitu. Nah, bagaimana jurnalnya? Pada tanggal 25 September, CV Bangun Modern menyelesaikan 20% pembangunan dan menagih ke Bank Amanah Syariah sebesar 84 juta. Pada tanggal 30 September itu dibayarkan tagihan tersebut. Ketika terjadi penagihan pada tanggal 25, tadi ingat itu akan diakui sebagai apa? Sebagai aset istisna dalam penyelesaian. Itu di debit ya. Karena tidak langsung dibayar pada tanggal 25 September, maka akan diakui ada muncul yang namanya utang istisna. Oke, ini ya jurnalnya debit aset istisna dalam penyelesaian pada utang istisna sebesar 84 juta. Ketika dibayarkan pada tanggal 30 September, maka utang istisna yang awalnya dikredit akan kita debitkan. Ya, begini jurnalnya akan kita debitkan. Karena kita misalnya membayar secara cash, ya kreditnya cash. Atau misalnya kita langsung transfer ke rekening CV Bangun Modern, ya makanya nanti rekening Bangun Modern itu rekeningnya akan kita kreditkan sebesar 84 juta. Itu untuk termin yang pertama, ya. Termin kedua bagaimana? Sama aja sebetulnya, jurnalnya sama, semuanya sama, cuman beda angka. Kita lihat ya, beda angka nih, beda angka, yaitu di sini debitnya aset istisna dalam penyelesaian, kreditnya adalah utang istisna sebesar 126 juta. Kemudian ketika dibayarkan, debitnya adalah utang istisna, kreditnya adalah kas atau rekening Bangun Modern sebesar 26 juta. Termin ketiga sama aja, beda angka aja nanti ya. Nih sama ya. Oke. Ya, sama seperti tadi. Lanjut saja, oke. Lanjut itu ketika ada tagihan dan pembayaran tagihan. Jadi muncul nanti ada akun baru namanya aset istisna dalam penyelesaian. Lanjutnya adalah pengakuan pendapatan istisna. Jadi berdasarkan PSA ke-104 itu ada dua metode pengakuan pendapatan istisna. Pertama adalah metode persentase penyelesaian atau percentage of completion method. Yang kedua adalah metode akad selesai atau completion method. Dikatakan akad selesai itu yang seperti apa sih, gitu kan? Akad dianggap selesai itu apabila pembuatan barang pesanan selesai dan diserahkan kepada pembeli. Ya, sudah diserahkan kepada pembeli itu dianggap selesai, maka disitulah baru akan muncul pengakuan pendapatan istisna. Tapi kalau persentase penyelesaian, itu pengakuan pendapatannya adalah sebesar berapa kira-kira persentase gedung itu atau pesanan itu diselesaikan. Bagaimana cara mengukur selesainya berapa atau persentasenya berapa? Kita lihat nanti ya di slide yang setelah ini. Ini menjelaskan, jadi kalau yang di sini ini menjelaskan ya bahwa pendapatan istisna nanti ada margin keuntungan istisna itu dia
diakuinya ketika periode itu, ketika menggunakan persentase penyelesaian, itu diakuinya deh persentase penyelesaiannya, yaitu bagian nilai akad yang sebanding dengan pekerjaan yang telah diselesaikan. Misalnya pekerjaan yang telah diselesaikan 30% selesai, ya berarti 30 dari bagian nilai akad itu akan diakui sebagai pendapatan istisna. Demikian juga margin keuntungan istisna. Meskipun ketika di jurnal, margin keuntungan istisna ini tidak kita masukkan langsung ke dalam margin keuntungan istisna, tapi nanti akan kita jurnal ke aset istisna dalam penyelesaian. Ya, kita tambahkan ke aset istisna dalam penyelesaian. Adapun harga pokok istisna itu nanti akan diakui sebesar berapa biaya istisna yang telah dikeluarkan. Oke, persentase penyelesaiannya, ini jurnalnya ya. Kalau terjadi pengakuan pendapatan, debitnya aset istisna dalam penyelesaian, itu tak lain tak bukan tadi adalah margin periode berjalan. Kemudian debit lagi adalah harga pokok istisna itu adalah sebesar berapa biaya yang dikeluarkan pada periode berjalan. Ada lagi pendapatan istisna itu adalah sebesar pendapatan periode berjalan. Nah, untuk menghitung pendapatan tadi kan katanya kalau menggunakan persentase penyelesaian harus dihitung persentasenya. Oke, kita hitung dulu. Rumusnya seperti ini. Ya, persentase penyelesaian itu diketahui atau diukur dari mana sih? Dicari dari mana? Yaitu biaya yang telah dikeluarkan, misalnya ketika membuat bangunan itu kan ada gaji karyawan, ada biaya material, itu yang dikeluarkan berapa, dibagi total biaya penyelesaian. Kira-kira penyelesaiannya itu berapa? Ketemulah persentasenya, 10%, 20%, sudah 150%. Nah, baru persentasenya itu kita kalikan tuh dengan nilai akad. Akan ketemu berapa sih pendapatan perusahaan, pendapatan bank sampai periode tersebut. Oke? Nah, kalau ingin mengetahui pada periode berjalan aja, maka pendapatan sampai saat ini, misalnya udah 2 kali, misalnya 2 kali termin, itu harus misalnya termin yang sudah kita dapatkan itu harus dikurangi dengan termin yang sebelumnya gitu kan. Jadi untuk mengetahui yang sekarang gitu. Kalau margin sama juga, persentase penyelesaian dikalikan dengan marginnya. Marginnya itu adalah nilai akad dikurangi dengan total biaya. Jadi seperti itu ya. Kalau misalnya sudah 2 kali termin itu 50 juta, yang tahun lalu misalnya sudah 20 juta diakui, maka periode sekarang itu adalah 30 juta. Itu untuk pendapatan tahun berjalan. Nah, oke gitu ya. Nah, kalau metode akad selesai itu tidak akan ada pengakuan pendapatan, harga pokok istisna, bagian keuntungan, sampai diselesaikan pekerjaan atau sampai akad itu selesai. Jadi jurnalnya ini itu ketika aset sudah diserahkan baru akan menjurnal seperti ini. Kalau misalnya bank itu menjadi penjual, maka dia akan menjurnal ini kalau misalnya sudah diserahkan atau selesai. Nah, kapan sih menggunakan metode akad selesai? Kalau tidak bisa ditentukan ya, atau sulit untuk menentukan persentase penyelesaiannya gitu. Kalau sulit seperti itu maka menggunakan akad selesai. Tapi kalau nggak sulit ya dia menggunakan metode percentage of completion method. Kayak gitu, metode percentage of completion method atau metode persentase penyelesaian. Itu kalau pengakuan pendapatan. Oke. Kalau misalnya lanjutan nih. Oke. Lanjutannya akhir September diakui pendapatan 20% dari 500 juta. Oke, sepertinya kita akan lanjut di part 4 saja ya, daripada waktunya ini nggak mencukupi ya. Part 4 kita lanjutkan pengakuan pendapatan, tapi kita sudah masuk ke ilustrasi soal kasus. Oke.